Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah Tauhid Rabbani se-Sumatera Barat, Batu Sangkar, serta para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Puncak dari ibadah yang kita lakukan adalah fana bilah dan baqobilah. Fana bilah dan baqobilah itu Bapak Ibu, di mana diri kita itu benar-benar hapus, diri kita benar-benar tidak lagi terlihat akan merasa kita yang wujud dan yang bersifat. Itulah puncak daripada setiap ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan. Makanya Allah katakan, wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika. Sesungguhnya amal ibadah yang berkekalan yang kamu perbuat itu, kata Allah, maka itulah amal yang terbaik di sisi aku, kata Tuhan. Maka jikalau kita Bapak Ibu mengerjakan suatu ibadah dan ketaatan kepada dirinya masih terlihat akan wujud diri kita yang merasa kitanya yang beramal dan beribadah, maka itulah yang disebut namanya dengan suatu kesyirikan. Jadi syirik itu Bapak Ibu bukan hanya meminta kepada sesuatu selain Allah. Syirik itu bukan hanya menyembah dan minta tolong kepada sesuatu selain Allah. Akan tetapi yang sebenar-benar syirik itu adalah apabila masih ada diri yang lain yang terpandang selain diri Allah, itulah yang disebut namanya syirik. Maka Nabi katakan, wujuduka dzanbun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa ada dan bersifat itu, itulah yang katakan namanya syirik itu. Maka setiap ibadah yang dikerjakan apabila tercampur namanya dengan kesyirikan Bapak Ibu, maka ibadah itu akan menjadi hapus dan ibadah itu menjadi batal Bapak Ibu. Allah katakan apa dengan tegas kepada kita? La in asrakta la yakhbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Barang siapa yang berbuat syirik, kata Allah, masih ada pengakuan dirinya yang merasa dirinya yang beramal dan beribadah itu, la yakhbatanna amaluka, maka aku batalkan seluruh amal ibadahnya. Wala takunanna minal khasirin, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi, kata Tuhan. Nah, kalaupun mereka beribadah, itu baru sebatas perasaan, dugaan, dan pengakuan diri mereka saja. Inilah sindiran Allah kepada kita semua. Bagi orang-orang yang menyandingkan dirinya kepada Allah, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira, menyangka bahwa mereka telah melakukan amal yang terbaik di hadapan Allah, padahal mereka itu sudah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri. Inilah yang kita katakan takicu dinan tarang namanya Bapak Ibu. Ya, kalau takicu dinan galok tuh biasa tuh Bapak Ibu. Bako tak nampak, bako tak jatuh nyawa, bako tak perosoknya kaki dalam lubang, kena galuk Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau tak kicu di antara, abedo bana nyawa. Ala jale siang angin melangkang, namu ojo kaki itu terperosok di dalam lubang. Mungkin Pak Arif Ali nggak ngerti, mungkin Pak Arif Ali. Ya, Ustaz paham itu. Aduh Pak Arif Ali, Pak. Nah, ngerti bahasa Ustaz. Ini beliau dari Pahang Bapak Ibu. Nah, ya Pahang, semalam sampainya ya, di Kuantan, Pahang, Kuantan, Malaysia. Ya, jadi ya kalau kita ini Bapak Ibu, ya,
beribadah, ya. Di mana ibadah kita itu sudah tercampur namanya dengan kesyirikan, maka ibadah yang kita lakukan sepanjang hidup kita itu akan menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. Ya. Tidak bernilai di hadapan Allah. Nah, kenapa tidak bernilai di hadapan Allah, Bapak Ibu? Karena ibadah kita itu sudah tercampur namanya dengan kesyirikan. Bahkan Allah katakan apa? May yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah fa ma'wahun nar. Barang siapa yang terang-terangan melakukan suatu kesyirikan kepada aku, kata Allah, terang-terangan dia menyandingkan dirinya dengan aku wujud, kata Allah, dia merasa pula dia wujud. Aku hayat, dia merasa pula hayat. Aku sama basar kalam ilmu kuda iradat, dia mengaku pula merasa sama basar kalam ilmu kuda iradat dan hayat. Maka sudah ada namanya dua wujud. Kalau sudah ada namanya dua wujud, sudah ada namanya dua Tuhan. Maka disitulah rahasianya. Ibadah kita itu akan menjadi ibadah yang batal dan hampa. Dan Allah lemparkan mereka itu di dalam neraka jahanam. Lalu bagaimana supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah? Kalau ibadah kita ingin diterima oleh Allah, maka jangan sampai terlihat akan keakuan diri kita yang merasa diri kita ini wujud dan yang bersifat, Bapak Ibu. Biarkanlah Allah yang wujud dan bersifat sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Dan akuilah diri kita di hadapan Allah sejak mula adanya. Kita ini nggak pernah ada, sekarang dan juga akan datang. Kapan diri Bapak Ibu tidak pernah ada? Diri kita ini tidak pernah ada sejak mula adanya. Kapan sejak mula adanya diri kita tidak pernah ada? Sejak Allah benar-benar mengatakan dan menyatakan innani anallah la ilaha illa ana. Sejak Allah menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, aku ini adalah Rabb, namaku Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang bersifat, tidak ada yang awal akhir zahir dan batin, melainkan yang wujud dan bersifat awal akhir zahir dan batin sejak mulanya adanya kehidupan, dan sebelum adanya kehidupan adalah aku semata-mata, kata Allah. Maka disitulah Allah menjelaskan akan keahatan dan ketunggalan dirinya, Bapak Ibu. Kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah ahad. Ahad itu maknanya esa. Esa itu maknanya tunggal, satu yang tiada berbilang. Kalaulah ahad itu maknanya esa, satu tunggal yang tiada berbilang, itu makna yang sebenarnya hanya dia satu-satunya. Kalau hanya dia satu-satunya, itu maknanya, Bapak Ibu, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, itu artinya hanya dia semata-mata yang wujud dan yang tunggal sejak dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Pertanyaannya, Bapak Ibu, kalau Allah benar-benar ahad, tunggal, esa, nggak ada diri yang lain selain pada dirinya, lalu alam dan diri Bapak Ibu ini apa bagi diri Allah itu, Bapak Ibu? Kalau alam dan diri Bapak Ibu nggak pernah ada. Alam dan diri kita ini yang disebut namanya tajalli min tajaliyatillah. Penampakan akan nyatanya diri Allah itu. Kalaulah alam dan diri kita ini adalah penampakan nyatanya diri Allah, maka disebutlah namanya alam dan diri Bapak Ibu ini dikatakan wujudullah, ainullah, tempat memandang wujud nyatanya diri Allah. Dalam bahasa thariqat, alam dan diri kita ini disebut namanya mir'atillah, cermin untuk memandang nyatanya akan rupa diri Allah. Dan dalam bahasa syariat disebut namanya abdillah, hamba Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah. Apapun namanya Bapak Ibu, apapun sebutannya, maka jangan Bapak Ibu tertipu dengan istilah dan sebutan. Pandanglah
Di balik istilah dan sebutan itu tiada lain hanyalah Allah semata-mata Bapak Ibu. Makanya kita selalu tertipu memandang bentuk dan rupa Bapak Ibu. Ketika namanya kaca sudah menjadi gelas, kaca sudah menjadi piring, kaca sudah menjadi cembung. Kita tidak lagi mampu memandang kaca yang sudah wujud bertajali kepada piring, gelas, dan cembung. Padahal gelas, piring, dan cembung itulah sebenarnya kenyataan untuk memandang nyatanya kaca itu yang sebenar-benarnya. Ya. Itu artinya, kalaulah gelas, piring, cembung kenyataan untuk memandang wujud nyatanya kaca, itu maknanya Bapak Ibu, ketika kita memandang gelas, ketika kita memandang piring, ketika kita memandang cembung, yang terpandang itu adalah kaca. Siapa yang tidak mampu memandang kaca pada gelas? Siapa yang tidak mampu memandang kaca pada piring? Dan siapa yang tidak mampu memandang kaca pada cembung? Apa namanya itu Bapak Ibu? Itu yang butuh sange itu Bapak Ibu. Inilah orang yang tidak mampu memandang kaca pada piring, gelas, dan cembung karena tertipu memandang bentuk dan rupa. Lalu bagaimana kita menghantarkan paham kepada orang-orang yang tertipu memandang bentuk dan rupa supaya dia bisa terpandang namanya kaca pada piring, gelas, dan cembung? Maka jalannya Bapak Ibu, gelas, piring, dan cembung itu kita pecahkan sepecah-pecahnya, kita hancurkan sehancur-hancurnya. Kalaulah piring itu tidak lagi nampak bentuknya, cembung itu juga tidak lagi nampak rupanya, gelas itu juga tidak lagi nampak akan rupa dan wajahnya, maka ketika itu terang, nyata, jelas sejelas-jelasnya akan kaca itu yang sesungguhnya. Ini artinya apa? Kenapa manusia tidak mampu memandang wujud nyatanya diri Allah, padahal Allah itu maha nyata dari segala yang wujud? Bukankah Allah menjelaskan akan dirinya? Ala innahu bi kulli syai'in muhit. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya aku ini wujud dan nyata, wujud nyatanya aku sudah meliputi alam semesta. Kalau Allah itu benar-benar wujud dan nyata, wujud dan nyatanya Allah itu meliputi alam semesta, itu artinya Bapak Ibu, kalau Allah itu nyata dan wujud pada alam semesta, dan lebih nyata lagi wujud nyatanya Allah pada alam semesta itu, maka tidak ada sesuatu apapun yang mampu menghijab, yang mampu mendindingi, dan yang mampu menghalangi akan wujud nyatanya diri Allah itu. Kalaulah mik ini wujud dan nyata Bapak Ibu, maka Allah lebih nyata lagi dibandingkan wujud dan nyatanya mik ini. Itu artinya, kalau Allah lebih wujud dan lebih nyata lagi daripada nyata dan wujudnya mik ini, maka mik ini tidak akan pernah mampu menghalangi dan menghijab akan nyatanya diri Allah itu. Karena dia meliputi akan segala yang wujud. Tapi kalau manusia tertipu memandang nyatanya Allah pada segala sesuatu, karena dia tertipu memandang bentuk dan rupa saja Bapak Ibu. Nah, kalau pada gelas, supaya nampak kacanya, dihancurkan gelasnya. Kalau pada piring, supaya nampak kacanya, hancurkan piringnya. Jangan nampak bentuknya, jangan nampak rupanya. Kalau manusia Bapak Ibu, bagaimana cara menghancurkannya? Nah, jadi kalau manusia tidak menghancurkan namanya, tidak dipecahkan, fanakanlah wujud kita ke dalam wujudnya. Fanakanlah sifat kita ke dalam sifatnya. Bukankah Allah katakan apa kepada kita? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Maknanya,
Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Kalau engkau merasa wujud, merasa hayat, sama basar kalam ilmu qudrat dan iradat, pasti kamu tidak akan pernah mengenal aku. Karena yang sebenar-benar wujud itu aku, kata Allah. Tapi kamu merasa pula dirimu wujud. Padahal wujudnya kamu itu diwujudkan, wujudnya aku wujud dengan sendirinya. Akan tetapi, bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti mengenal aku. Bila engkau tidak ada lagi merasa diri engkau yang wujud di situ, maka sebenar-benar wujud itu aku. Bila engkau benar-benar buta dan tuli, tidak lagi kamu merasa yang melihat dan mendengar, maka disitulah kamu mengenal akan aku. Kenapa? Karena yang sebenar-benar melihat dan mendengar itu adalah aku, kata Allah. Kalau kamu benar-benar adalah bisu, kamu adalah benar-benar bodoh, lemah dan papa serta mati, maka disitulah kamu bisa mengenal aku. Yang berkata itu adalah aku, yang mengetahui itu adalah aku, yang berkuasa dan berkehendak serta hidup itu adalah aku, kata Allah. Karena akulah satu-satunya, tidak ada yang lain selain daripada aku. Kalau Allah cuma satu-satunya, Bapak Ibu, tidak ada yang lain selain daripada dirinya, itu artinya jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Jangan disandingkan Allah dengan sesuatu, padahal sesuatu itu tidak pernah ada. Kalaulah sesuatu itu tidak pernah ada, Allah cuma yang ada, Bapak Ibu, maka alam diri kita ini sebenarnya adalah bentuk lain daripada rupa wujud dirinya. Dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu bukanlah diri aku. Akan tetapi dirimu adalah bentuk lain daripada rupa diri aku, kata Allah. Karena aku yang wujud, aku yang nyata. Aku cuma yang ada sejak dahulunya, kata Allah. Dan kamu tidak pernah ada. Kalau memang Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada sejak dahulunya, dan kita tidak pernah ada, apakah Bapak Ibu itu Tuhan? Apakah Bapak Ibu itu ngaku Tuhan? Apakah Bapak Ibu itu benar-benar jadi Tuhan? Tidak, Bapak Ibu. Walaupun Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, dan kita ini adalah wujud nyatanya memandang rupa diri Allah, bukan berarti Bapak Ibu kita ngaku Allah. Bukan berarti kita ini ingin jadi Allah. Bagaimana Bapak Ibu manusia akan jadi Allah dan ngaku Allah padahal diri nggak pernah ada? Makanya belajar ilmu tauhid, belajar ilmu ma'rifat, bukan mengaku jadi Allah, bukan mengaku-ngaku jadi Tuhan, Bapak Ibu. Tapi belajar ilmu ma'rifat dan ilmu tauhid itu untuk mengenal dan memahami bahwa diri kita nggak pernah ada. Sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang. Yang ada semata-mata itu hanyalah Allah, Bapak Ibu. Jadi bukan ingin mengaku Allah, bukan pula ingin jadi Allah, jadi Fir'aun nanti, Bapak Ibu. Jadi kalau diri kita telah hapus, diri kita telah tiada, insya Allah Bapak Ibu, nyata dan teranglah Allah itu benar-benar wujud semata-mata, Bapak Ibu. Barulah ibadah yang kita lakukan betul-betul ibadah yang sudah wusul kepadanya, ibadah yang sudah sampai kepada dirinya. Ibadah yang sudah wusul dan sampai kepada dirinya adalah ibadah yang tidak lagi terpandang akan diri ini, walaupun itu sebesar zarah, Bapak Ibu. Bahasa ringkasnya, Bapak Ibu, puncak ibadah itu adalah fana billah dan baqa billah. Namun bagaimana supaya kita sampai kepada fana billah dan baqa billah? Untuk bisanya kita sampai kepada fana billah dan baqa billah sebagai puncak ketinggian ibadah, jalannya Bapak Ibu,
kita mesti musyahadah. Kita mesti menyaksikan Allah dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan. Apa sebabnya Bapak Ibu? Jalan untuk fana itu mesti musyahadah, menyaksikan Allah. Sebab Nabi katakan apa? Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Robnya? Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang bersifat. Dia yang sama, dia yang basar, dia yang ilmu kuda, iradah dan hayat. Maka ketika itu fasadal jasad, karam dirimu, fanah dirimu, hancur dirimu, mati dirimu, kata Rasul. Makna fana, hancur, karam dan mati itu maksudnya fananya akan kesadaran diri kita yang merasa diri kita itu wujud dan bersifat. Inilah pesan Nabi. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Tuhan kecuali di mudah benar-benar mati. Jadi orang yang mati yang bisa lihat Tuhan, Bapak Ibu. Orang yang mati yang bisa lihat Allah. Kalaulah orang yang mati yang bisa lihat Tuhan, yang bisa lihat Allah, tentu kita gunakan kecerdasan akal fikir dan rohani kita. Mati yang bagaimana yang dimaksudkan Allah ini? Melalui lisan nabinya. Apakah mati berpisahnya harus melepaskan cangkangnya? Atau matinya akan kesadaran dirinya merasa dia yang wujud dan yang bersifat itu? Inilah yang ditegaskan oleh Rasul, mutu qabla an tamutu. Matikanlah dirimu sebelum ajalmu sampai. Matikan dirimu sebelum lepas ruh itu meninggalkan cangkangmu. Matikan dirimu sebelum Israel itu datang. Itu maknanya mati di dalam hidup, Bapak Ibu. Mati di dalam hidup, inilah mati secara makna hakikat. Matikan keakuan diri, yang merasa diri yang wujud, yang merasa diri itu yang bersifat. Kalau kita sudah benar-benar tidak ada, kita ini benar-benar buta dan tuli, kita ini benar-benar bisu, bodoh, lemah dan papa, kita ini benar-benar tidak kuasa, Bapak Ibu. Maka siapa yang sebenarnya yang wujud? Dan siapa pula yang sebenarnya yang hidup? Yang sebenarnya wujud dan yang hidup itu hanya Allah. Kalau Allah yang wujud dan Allah yang hidup, maka dialah yang melihat, dialah yang mendengar, dia yang berkata itu, dialah yang mengetahui, berkuasa dan berkehendak itu, Bapak Ibu. Barulah kita sadar dan paham diri kita itu la haula wala quwata illa billah itu. Maka jikalau kita ingin melihat dan menyaksikan Allah, kita wajib keluar daripada diri kita ini, Bapak Ibu. Selama kita tidak mau keluar kita dari diri kita, maka selama itu pula kita tidak akan pernah mampu menemui akan Tuhan itu. Le namu Bapak Ibu berhenti jadi orang boh. Le. Kalau nggak amu berhenti jadi orang tak amuh dia, Bapak Ibu. Ya. Makanya orang-orang tua dulu, Bapak Ibu, menyampaikan anak-anak ketek, ya, alun sampai umurnya akil balik atau umur 40, tak boleh belajar ilmu tauhid, tak boleh belajar ilmu ma'rifat. Bakok gitu, beko capek matinya. Benar tuh salah tuh ilmunya tuh, pemahaman itu. Benar tuh, Bapak Ibu. Ya, anak kecil kalau belajar ilmu ma'rifat cepat matinya. Iya, cepat matinya, Bapak Ibu. Sebab kalau kita sudah mengenal Allah, pada saat itulah diri kita itu tiada. Kalau Allah yang wujud, maka kita tiada tuh. Kalau Allah yang hajat, maka kita tuh mati. Ya, itu bahasa yang dihantarkan oleh orang tua kita untuk menghantarkan pemahaman ilmu ini dengan kias dan halus, Bapak Ibu. Maka malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan mencoba memahami, ya, bagaimana kita mengenal akan diri kita ini yang sebenar-benarnya. Kita coba, kita preteli diri kita ini, ya, sehingga puncak ibadah itu benar-benar
mampu kita pahami bahwa puncak ibadah itu adalah fanabilah dan baqawilah. Selagi kita tidak fana, selagi kita belum baqa, maka kita tak akan pernah bisa Bapak Ibu memahami ibadah itu dengan nikmat itu. Ya. Maka jalannya kita wajib mengkaramkan dan memfanakan diri kita sebelum datang ajal, sehingga ibadah yang kita lakukan itulah ibadah yang daimun, itulah ibadah yang ma'rifat, itulah ibadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk lebih jelas dan pahamnya Bapak Ibu, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Ustadz katakan puncak, ya, ibadah itu adalah fana bila dan baqabilah. Ya. Untuk bisa sampainya kita kepada fana bila dan baqabilah, jalannya itu musyahadah. Jalannya itu menyaksikan atau melihat Allah. Ya. Untuk bisa kita menyaksikan dan melihat Allah, kita wajib mengenali akan rahasia hakikat diri kita ini. Benarkah diri kita ini ada atau tidak? Atau selama ini kita ini mengaku-ngaku ada, padahal kita nggak pernah ada. Nah, suatu pertanyaan Ustadz kepada Bapak Ibu, ya, untuk memanas-manaskan namanya Bapak Ibu, ya, karena suasana dingin ini dipanaskan sedikit. Sebelum adanya segala yang ada dan sebelum adanya kehidupan, siapa yang benar-benar ada sebelum adanya kehidupan dan sebelum adanya segala yang ada itu? Halo? Siapa yang sebenar-benar ada sebelum adanya kehidupan dan sebelum adanya segala yang ada ini? Siapa? Yang maha ada. Siapa yang maha ada itu? Hanyalah Allah. Ini yang Allah maksudkan. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun say'an mazkura. Telah datang kepada insan satu waktu dari masa yang nggak pernah bisa disebut. Nah, kenapa tidak pernah bisa disebut Bapak Ibu? Ya. Karena yang namanya alam belum ada Bapak Ibu. Langit dan bumi ini belum ada. Jangankan langit dan bumi ini belum ada, aras, luh, kursi, dan mahfuz pun juga belum ada. Jangankan aras, luh, kursi, dan mahfuz belum ada, sorga dan neraka pun juga belum ada. Jangankan sorga dan neraka belum ada, nur saja juga belum ada. Jangankan nur belum ada Bapak Ibu, Tuhan yang bernama Allah saja juga belum ada. Lalu siapa yang ada? Ya dia. Kata-kata dia pun juga belum ada. Hu. Ya kata-kata hu itu juga belum ada. Inilah yang membuat paning aku tuh. Makanya tidak ada satupun manusia yang mampu mengenal dan memahami akan rahasia dirinya. Walaupun itu nabi, walaupun itu rasul, tidak ada satupun manusia yang mampu mengenal akan rahasia hakikat Allah itu. Walaupun nabi dan rasul Bapak Ibu. Apalagi kita. Kalau kita ingin mencari dan menemui Allah, kita gunakan kekuatan, kecerdasan akal fikir kita. Kita gunakan kepintaran diri kita. Serta kita gunakan kehebatan ilmu kita, maka sia-sialah perjalanan kita untuk mencari dan menemui Allah itu. Akal pikir Allah yang punya, Allah yang buat, Allah yang bentuk. Ilmu pengetahuan Allah yang punya, Allah yang beri. Kalau Allah yang punya akal pikir kita, Allah yang bentuk, dan ilmu pengetahuan itu juga Allah yang punya, maka ilmu pengetahuan dan akal fikir yang cerdas, yang berlian juga tidak akan pernah mampu mengenal akan Tuhan itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan akal fikir kita, dengan ilmu kita, lalu bagaimana supaya kita bisa mengenal Tuhan? Jalan satu-satunya, kalau kita ingin kenal Allah,
Jangan kita bersandar dengan kekuatan akal pikir. Jangan kita bersandar dengan kecerdasan pikiran kita. Jangan kita bergantung dengan ilmu kita. Kalau kita bersandar dengan ilmu kita, kita bersandar dengan akal fikir dan kecerdasan kita, sia-sia Bapak Ibu. Kita bisa kenal Allah itu Bapak Ibu, sebenarnya Allah lah yang mencari dan mendatangi diri kita ini untuk dipilihnya sebagai kekasihnya. Allah yang datang menemui kita untuk dipilihnya sebagai kekasihnya. Siapa yang telah didatangi Allah, lalu Allah pilih dia sebagai kekasihnya, maka disitulah Allah akan memperkenalkan dirinya kepada hamba yang dia pilih. Bahasa rasionya Bapak Ibu. Nih, kalau kita ingin menjadi hamba Allah itu biasa menurut Ustaz. Karena Allah itu Rabb. Kita ingin jadi hamba Allah itu biasa itu. Tapi kalau Allah pilih kita, Allah cari kita, lalu Allah angkat dan Allah pilih kita menjadi kekasihnya dan menjadi hambanya, itu sangat luar biasa. Ya. Jadi sebenar-benarnya ilmu ini Bapak Ibu, Allah ingin memilih kita, siapa yang pantas dan layak untuk aku jadikan sebagai hamba dan kekasih aku, kata Allah. Makanya kekasih Allah itu para nabi dan para rasul, para aulia ilah. Karena Allah dirinya ingin dikenal, maka didatanginya lah kekasihnya, supaya kekasihnya itu mampu menerima wejangan rahasia-rahasia tentang diri Tuhan itu. Setelah Allah memperkenalkan dirinya kepada kekasihnya, para nabi dan para rasul serta aulia ilah, disitulah kita baru mampu mengenal akan rahasia Allah itu. Itu pun sebatas yang diberitahukan Allah kepada dirinya Bapak Ibu. Yang tak diberitahukan Allah, kita nggak akan pernah tahu. Maka itulah kata Rasul, Arabtu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Allah. Itu karena Allah. Kalau Allah tidak mau memperkenalkan dirinya kepada aku, walaupun aku berusaha, aku habiskan usia umurku untuk mencari dan menemui Tuhan. Kalau Allah itu Bapak Ibu tidak nonda, ya, tak mau aku memperkenalkan diri kepada dirimu, maka sia-sia umurmu, kata Tuhan. Makanya kita bisa kenal Allah itu karena Allahnya Bapak Ibu. Itulah para nabi dan para rasul. Setelah nabi dan rasul mengenal Allah Bapak Ibu, barulah Rasulullah memperkenalkan rahasia Allah itu kepada umatnya yang belum mengenal akan dirinya, sehingga dirinya menjadi seorang aulia illah. Maka di situ pula lah rahasianya, walaula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru, kalau bukan karena mursyid, kalau bukan karena pembimbing rohani, maka aku tak akan pernah bisa usul mengenalkan Allah. Maka kenalilah siapa rahasia guru, siapa rahasia mursyid, siapa rahasia ulama. Sebagai warasatul anbiya, pasti kita mengenal akan rahasia Tuhan itu yang sebenarnya. Maka untuk lebih terangnya Bapak Ibu, kita akan mencoba membuka rahasia alun beralun namanya Bapak Ibu, ya. Mengkaji alun beralun, goibul guyub. Karena kita sebenarnya ada di dalam tiada. Kita ini ada di dalam tiada. Yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Jadi malam ini kita akan mengkaji yang tiada itu, mencari yang kosong. Yang ado jangan dicari jo, pakai yang ado tuh, yang ndak ado yang kan dicari. Yang ndak ado tuh yang sabana ado. Ya, karena dari yang ndak ado tuh ado segala yang ado Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bawa dengan bahasa rasio, maka bahasa Ustadz ini tak nyambung dengan akal Bapak Ibu. Usangin lagi. Ya.
Kalau Bapak Ibu bawa dengan akal dan rasio, maka bahasa Ustaznya nyambung dengan akal Bapak Ibu. Kenapa tidak nyambung? Karena dalam akal pikir, dalam rasio, mungkinkah ada, ya, segala yang ada ini daripada tiada? Tak mungkin. Akal tak bisa menerima. Mana pula mungkin ada yang ada ini karena tiada. Adanya segala yang ada ini, itu ada karena ada yang ada. Bahasa mudanya, segala yang ada, segala yang wujud, itu berasal dari yang ada. Tak mungkin yang ada ini berasal daripada tiada. Yang ada ini berasal dari yang ada. Itu akal tuh. Ini secara rasio. Nah, secara makna hakikat, maka diambil dengan rasio. Ya, bahwa segala yang ada ini berasal daripada tiada. Tapi jangan berhenti di situ. Yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada hanyalah dialah yang bernama Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ni Allah, tidak ada yang wujud dan yang nyata melainkan aku. Kalau aku yang wujud dan yang nyata, tidak ada yang lain selain daripada aku, maka segala yang ada itulah sebenarnya akan nyatanya diri aku. Karena aku cuma yang ada. Inilah bentuk lain daripada rupa diri aku, kata Allah. Nah, ini kita masuk pemahamannya. Ya, ini agak ditinggikan channel seperti Bapak Ibu. Nah. Ya, jadi sebelum adanya yang ada, sebelum adanya segala sesuatu, yang ada itu hanya dia. Kata-kata dia nggak pernah ada. Yang ada tuh ini. Apa itu Bapak Ibu? Oh, kosong. Jadi kita mencari yang kosong. Mencari yang kosong. Karena yang kosong inilah wujud yang sebenar ada. Satu contoh, ya, ini masih diantar dengan pemahaman dulu, dimudahkan pemahamannya dulu. Ini kosong, ya, dari kosong nih muncul satu. Walaupun satu itu ada dalam pandangan mata, dalam pandangan hati, satu ini nggak ada, karena satu itu berasal daripada. Berarti yang ada itu bukan satu, yang ada itu yang mana? Yang kosong itu yang sebenarnya ada. Kenapa? Karena dari yang kosong itulah munculnya nih ya. 1, 2, 3, sampai 9. Ya. Ketika kita memandang angka 9, lupa kita memandang yang kosong nih. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ketika kita memandang angka 9, lupa kita memandang asalnya nih ya. Ketika kita memandang angka 8, 7, 6, 4, sampai 1, lupa kita memandang yang kosong ini. Padahal angka 1 sampai 9 itu sebenarnya berasal daripada yang satu ini, dari yang kosong nih. Kalaulah angka 1 sampai 9 asalnya pada yang kosong, itu artinya angka 1 sampai 9 itulah sebenarnya kenyataan wujud yang kosong itu yang sesungguhnya. Nah, sekarang siapa yang kosong ini? Lihat, siapa yang kosong itu yang sebenarnya. Nah, jadi jangan Bapak Ibu tertipu dengan bahasa kosong, bahasa hampa dan tiada. Ya, kosong hampa jangan dibilang tidak ada. Saya ulang lagi, kosong hampa jangan dibilang tidak ada. Dia ada, dia nyata, tapi belum bisa dikenal Bapak Ibu. Ini spidol nih ya. Ya, ada atau tidak? Ada. Bisa terlihat? Nampak kan? Nah, sekarang nampaklah spidol itu lagi? Terlihat nggak Bapak Ibu? Walaupun tidak tampak dan tidak terlihat sama Bapak Ibu, namun dia itu ada nggak? Dia nyata nggak? Nah, kapan spidol itu menjadi nyata Bapak Ibu? Ketika dia menampakkan wujudnya. Nah, ini seorang ini, ya. Nah, walaupun Bapak Ibu tidak bisa melihat spidol, tak nampak spidol itu dengan cik mata,
Jangan dibilang dia tidak ada. Jangan dibilang dia tidak wujud, jangan dibilang dia tidak nyata. Dia wujud, dia nyata, tapi belum bisa dilihat. Belum bisa ditengok dengan mata. Pertanyaannya, kapan spidol itu yang wujud dan yang nyata itu bisa dilihat dengan mata? Ketika spidol itu menampakkan wujud dirinya. Ketika dia menampakkan wujud dirinya, barulah nyata dia, barulah bisa dilihat. Hah? Begitulah Allah sebenarnya. Ketika Allah menjelaskan bahwa dirinya itu hampa, dirinya itu tiada, dirinya itu kosong, dirinya itu batin. Ini sahabat batin. Jangan dibilang tidak ada. Dia ada. Dia nyata, dia wujud, tapi belum bisa dilihat, belum bisa dikenal, belum bisa kita menjelaskan, menceritakannya. Maka masa inilah yang disebut istilahnya dengan ghaibul ghuyub, atau disebut namanya la ta'yin. Ghaibul ghuyub la ta'yin, inilah yang dikatakan bahasa istilahnya la sautun wala harpun. Tidak ada kata dan suara Bapak Ibu. Nah, 3 ini kita coba buat dulu. Kalau banyak nanti bingung pula Bapak Ibu nanti. Ya, nah, ini istilah aja. Istilah untuk memberikan pemahaman ya tentang rahasia dirinya. Ya, tentang rahasia dirinya. Karena dirinya tidak bisa disebut, tidak bisa diceritakan, ya, maka diistilahkanlah ghaibul ghuyub, diistilahkan la ta'yin, diistilahkan la sautun wala harpun. Tidak bisa diceritakan dengan akal fikir, dengan kata-kata dan bahasa Bapak Ibu. Tidak bisa. Ini yang masa kekosongan. Ini yang Allah maksud. Hal atna alal insan hinu min dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang nggak pernah bisa disebut. Dia kosong, dia hampa. Nggak bisa. Ya. Lalu bagaimana dia bisa menjadi nyata? Nah, lihat. Bagaimana dia supaya wujud? Bagaimana dia supaya benar-benar bisa diterangkan dan dijelaskan? Apabila dia benar-benar mentajalikan dirinya. Mentajalikan dirinya berupa nur Bapak Ibu, berupa nur. Inilah yang Allah katakan, kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Ya. Aku perbendaharaan yang tersembunyi. Dia berpikir dengan akal pikirnya sendiri. Ini yang disebut namanya alam nazarullah tuh. Jadi alam nazarullah itu artinya alam pikir Allah. Kalau Bapak Ibu setuju dengan istilah Ustadz, alam pikir imajinasi Tuhan. Dia merenung, dia berpikir di dalam kesendiriannya. Itu disebut namanya alam imajinasinya, alam pikirnya atau alam nazarullah. Ya. Apa kata dia? Kuntu kanzan mahfiyan. Aku ini perbendaharaan yang tersembunyi. Masih menggunakan aku dia, makanya aku yang sejati itu bukan akunya kita, akunya dia tuh. Aku perbendaharaan yang tersembunyi. Wa ahbabtu an u'rafa. Lalu aku ingin dikenal. Supaya aku bisa dilihat, bisa disaksikan, bisa diceritakan. Bahasanya dengan rasa, kalau aku ini Allah, aku ini Rabb, siapa yang akan menjadi hambaku? Kalau aku hamba, siapa yang akan menjadi Tuhan? Maka ketika itu, katanya, dalam akal fikirnya, fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan sesuatu dari diriku sendiri.
supaya yang aku ciptakan, yang aku jadikan dari diriku sendiri, supaya dia mampu mengenal aku, dia mampu menemui aku, dia mampu menyaksikan aku, dan dia mampu bertatap wajah dengan aku. Sebenarnya akulah yang wujud dan nyata pada dirinya. Aku ciptakan sesuatu supaya dia bisa mengenal aku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Nah, setelah sempurna alam pikir Allah, Bapak Ibu, Allah sudah di situ bahasanya. Lihat alam pikir Allah tuh. Dia mengingat, menimbang, memutuskan. Ini ada dia sekarang. Itu orang makrifat yang membuat itu tuh. Mengingat, menimbang, dan memutuskan. Setelah sempurna alam pikirnya Allah tadi, barulah Allah zahirkan sesuatu daripada dirinya. Nah, apa yang dizahirkannya, apa yang diciptakan dan dijadikan dari dirinya sendiri. Yang diciptakan dan dijadikan daripada dirinya sendiri, itulah yang disebut namanya dengan nur. Karena nur itu asal daripada dirinya, Bapak Ibu. Nur itu asalnya dari dirinya, bukan di luar dirinya. Maka disebutlah namanya nur Allah. Nur Allah atau nur ilahi. Itu istilah tuh. Ya. Maka nur Allah itu, karena ia berasal daripada dirinya, maka nur Allah itu terdiri daripada 4 anasir. 4 anasir. Nur ini karena asalnya daripada diri Tuhan, maka terdiri daripada 4 anasir, 4 unsur. Nah, ini 4 anasir namanya. Empat anasir itu yang disebut namanya zat, sifat, asma, dan af'al. Ya, jadi nur ilahi, nur Allah itu karena berasal daripada dirinya sendiri yang nggak bisa disebut, maka terzahirlah daripada 4 anasir. 4 anasir itu yang disebut namanya zat, sifat, asma, dan af'al. Dari nur ilahi ini, Bapak Ibu, maka terzahir pula lah nur Muhammad. Dari nur ilahi ini terzahir pula namanya nur Muhammad. Nah, kita buatlah 2 di sini. Nah, 2 titik. Nah, ya, disebut namanya Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu berasal daripada Nur Ilahi atau Nur Allah. Ya. Kalaulah Nur Muhammad itu berasal daripada Nur Ilahi atau Nur Allah, maka Nur Muhammad yang berasal daripada Nur Ilahi itu juga terdiri daripada 4 anasir. Karena Nur Muhammad ini asalnya daripada Nur Allah atau Nur Ilahi, maka Nur Muhammad yang berasal daripada Nur Allah dan Nur Ilahi itu juga terdiri daripada 4 anasir. Nah, 4 anasir Nur Muhammad yang berasal daripada Nur Allah itu, ini disebut namanya awal, akhir, zohir, dan batin. Awal, akhir, zohir, dan batin. Jadi Nur Muhammad itu berasal daripada Nur Allah, terdiri daripada 4 anasir, awal, akhir, zohir, dan batin. Sekarang Bapak Ibu, Nur Muhammad itu ya bertajalli menjadi nyata pada diri Adam. Pada diri Adam.
Jadi Nur Muhammad itu betul-betul wujud dan nyata sempurna pada diri Adam. Nah, kalaulah diri Adam itu ya berasal daripada Nur Muhammad, maka diri Adam yang berasal daripada Nur Muhammad itu juga terdiri daripada 4 anasir. 4 anasir diri Adam yang berasal daripada Nur Muhammad itu, ini disebut namanya anasir api. Angin, air, tanah. Jadi tanah, air, angin, api, inilah lembaga Adam. Asal kejadian Adam yang berasal daripada Nur Muhammad, Bapak Ibu. Setelah zahir namanya Adam dari anasir api, angin, air, dan tanah, dari Adam ini baru bertajali dia lagi, Bapak Ibu. Zohilah dia kepada ayah. Ayah yang berasal daripada Adam, ya, juga terdiri daripada beberapa anasir, ya. Ini yang disebut namanya sulbi wat taroib. Jadi ayah ini disebut namanya anasir sulbi. Mana yang dikatakan sulbi yang berasal daripada ayah? Ini yang dikatakan namanya wadi mazi. Wadi mazi itu, Bapak Ibu, inilah menjadi ya bulu kulit, darah, daging. Jadi wadi mazi, bulu kulit, darah, daging. Ini yang disebut namanya sulbi daripada ayah. Kemudian dari ayah bertajali zahir dia kepada ibu. Ini yang dikatakan namanya wat-taroib. At-taroib. At-taroib itu, Bapak Ibu, juga terdiri daripada beberapa anasir, yaitu mani, maknikam. Mani maknikam itu menjadi urat tulang, otak, otak benak, otak sendi atau sumsum. Dari ayah, ibu, Bapak Ibu, ya, barulah terzahir namanya yang disebut insan itu. Ini insan. Siapa sebenarnya insan itu? Lihat. Kalau kita lihat, Bapak Ibu, ya, sebelum Ustadz memberikan kesimpulan kepada Bapak Ibu, kita lihat insan ini. Insan ini berasal daripada, ini melakukan namanya dengan cara tarki. Tarki itu memandang dari bawah ke atas. Insan ini berasal daripada ayah bunda, ayah ibu. Ayah bunda berasal daripada Adam, Adam daripada Nur Muhammad, Nur Muhammad daripada Nur Allah daripada Allah. Pandangan hakikat Bapak Ibu, ya, siapa sebenar-benarnya insan ini? Ya? Insan inilah yang dikatakan wujudullah secara nyata dan sempurna. Insan ini disebut namanya wujudullah. Nah, kenapa insan itu dikatakan wujudullah, Bapak Ibu? Karena insan inilah kesempurnaan memandang nyatanya akan rupa diri Allah. Disitulah Allah mengatakan tentang rahasia insan ini sebagai wujudullah. Apa kata Allah? Al-insanu siri wa ana sirahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya insan itu. Ya. Insan itu adalah rahasia aku. Akulah sebenar-benarnya insan itu. Yang kedua, al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku,
Rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku. Yang ketiga, al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku dan akulah sebenar-benarnya diri insan itu. Rupanya Bapak Ibu, Allah itu tak perlu Bapak Ibu cari. Allah itu tak perlu Bapak Ibu temui lagi. Karena dia telah wujud, dia telah nyata menjadi rahasia insan. Nah, siapa yang telah mampu mengenal dan menemui hakikat rahasia dirinya sebagai insan, maka disitulah dia mampu mengenal dan menemui akan Allah itu. Karena Allah katakan, Inna rabbaka ahatta binnas. Inna rabbaka ahatta binnas. Sesungguhnya Rabbmu, aku ini, kata Allah, ahatta binnas, sudah meliputi diri manusia tuh zahir dan batin tuh. Apalah takilun, apalah tatafakkarun. Makanya Allah jelaskan, wa fi anfusikum apalah tubsirun. Aku ini telah wujud, aku ini telah nyata pada dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Makanya Allah itu benar-benar telah sempurna, terpandang dengan terang dan jelas pada diri setiap insan itu. Maka jangan dicari Tuhan itu keluar diri. Carilah Tuhan itu yang telah wujud dan nyata pada diri. Ini yang diantarkan oleh orang-orang tua kita. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud nyata dengan sendirinya, kata Allah. Inilah pesan Nabi kepada kita. Man tolabal maula bi ghairi nafsin faqad dola baida. Barang siapa yang mencari Tuhan, siapa yang mencari aku, keluar daripada dirinya, kata Tuhan, maka ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Kenapa orang yang mencari diriku keluar dirinya, dia berada pada kesesatan yang sangat jauh? Padahal aku ini telah wujud dan nyata pada dirinya. Maka di sinilah Allah mengajak kita berpikir, merenung, bertafakur ke dalam diri. Apa kata Allah? Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsi basyirah. Kenapa kamu tidak mau mempergunakan akal fikirmu? Siapa dirimu yang sebenarnya? Siapa yang hidup pada dirimu? Siapa yang melihat dan mendengar pada dirimu, kata Allah. Allah ajak kita ini berpikir dan merenung. Sampai-sampai Allah selalu bertanya kepada diri kita, Bapak Ibu. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Hei sekalian manusia, apa sebenarnya yang menghalangi dirimu? Apa sebenarnya yang membuat dirimu belum kenal juga akan diri aku ini? Siapa sebenarnya yang membuat kamu itu terhalang, tidak mau juga kamu mengenal siapa aku ini sebenarnya, yang telah wujud dan nyata pada dirimu? Padahal apa kata Allah? Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal aku yang menciptakan dirimu dari tidak ada lalu menjadi ada. Lalu aku beri kamu penglihatan, aku beri kamu itu pendengaran, aku beri kamu itu rasa. Tapi sedikit orang yang pandai bersyukur, menilik dan mengkaji akan dirinya. Siapa sebenarnya menjadi rahasia dirinya, kata Allah. Maka untuk mencari dan menemui Allah, jangan cari dan temui Allah itu keluar diri. Cari dan temuilah Allah yang sudah wujud dan nyata pada diri. Inilah yang diajarkan oleh Rasul, dibimbing oleh Rasul akan umat ini. Man arafa nafsahu, itu dia. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Siapa yang telah kenal dirinya, ya, pasti dia kenal akan Tuhannya. Mana yang diri kita tadi? Lihat. Siapa yang kenal diri, kenal Tuhannya. Ya. Mana yang diri Bapak Ibu tuh? Yang diri kita itu Bapak Ibu, yang dikatakan diri kita itu yang sebut namanya dengan hayat. Yang diri kita tuh. Hayat apa artinya? Hidup. Hayat ini baru sebutan tuh. Kalaulah hayat itu sebutan, setiap sebutan pasti ada orangnya. Sebab apa? Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang dinamai itu satu. Esa dia. Disebut spedal, ini orangnya. Sebut mik, ini orangnya. Ada sebut hayat yang mana orangnya. Maka mana yang dikatakan hayat itu? Yang dikatakan hayat itu, itulah yang disebut namanya dengan nyawa. Yang dikatakan hayat itu nyawa. Nyawa itu meliputi sekalian batang tubuh, memenuhi sekalian rongga tubuh, itu nyawa. Mana yang meliputi sekalian batang tubuh? Mana yang memenuhi sekalian rongga tubuh? Itu baru sebutan. Yang dikatakan nyawa meliputi tubuh dan meliputi sekalian rongga tubuh, itu yang disebut namanya dengan napas. Bapak Ibu kadang sulit mencari namanya hidup yang sudah meliputi batang tubuh, padahal kita setiap detiknya bernapas. Ya. Sulit kita mencari yang hidup pada batang tubuh, padahal kita setiap harinya bernapas, setiap detiknya bernapas. Kalaulah kita setiap harinya bernapas, setiap detiknya kita bernapas, mana yang dikatakan napas itu? Mesti ada orangnya tuh. Yang dikatakan napas itu, itulah yang disebut namanya ruh. Siapa ruh itu? Ini mesti paham. Makanya Allah katakan, wa yas'alunaka 'anir ruh, kulli ruh min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu urusan aku, kata Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku beri kamu pengetahuan ilmu tentang ruh melainkan sedikit. Sedikit itu maksudnya Bapak Ibu, sedikit yang diberitahu, sedikit pula orang yang tahu. Sedikit menurut Allah, banyak menurut kita. Ya. Banyak menurut kita, belum cukup seiprit menurut Tuhan lagi. Nah. Tuh. Siapa ruh itu? Maka hakikatnya, kalau diterjemahkan secara makna hakikat, wa yas'alunaka 'anir ruh kulli ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu tiada lain adalah diriku itu. Diri aku itu, kata Allah. Kenapa ruh itu tiada lain adalah diriku? Di mana letak jawabannya? Siapa ruh itu? Kalau dia itu tiada lain diriku. Ruh itulah sebenarnya yang dikatakan sifatku. Sifat. Sifat yang mana? Itu yang sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini, nah, yang 7 itu Bapak Ibu, sama basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, hayat. Jadi ruh itu adalah sifatku. Sama basar, kalam, ilmu, kudrat, dan iradat serta hayat. Di situlah Allah mengatakan wasifati la ghairi.
Sifatku itu tiadalah aku. Tiang zat itu. Sama siapa yang mendengar nih? Tuh yang mendengar tuh tiang zat. Ya. Basar yang melihat, siapa yang melihat? Tiang zat. Kalam, siapa yang berkata? Yang berkata zat. Ilmu, kudarat, iradat, dan hayat. Siapa ilmu, kudarat, iradat, dan hayat? Itu adalah zat. Siapa zat itu? Zat itu ya aku, kata Allah. Nih zat itu, nih aku. Zat itu aku. Siapa nama aku itu? Nama aku itu ya Allah, Bapak Ibu. Nama aku itu Allah. Innani anallah. Nih dia. La ilaha illa ana. Sesungguhnya diriku ini bernama Allah. Tidak ada yang wujud. Tidak ada yang wujud. Maksudnya, tidak ada yang sama basar, kalam, ilmu, kudarat, iradat, dan hayat. Melainkan yang benar-benar wujud sama basar, kalam, ilmu, kudarat, iradat, dan hayat itu, melainkan adalah aku yang bernama Allah itu. Rupanya Bapak Ibu, diri yang seakmal diri, diri yang sejati diri, diri yang sebenar-benar diri itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Kalaulah diri yang sebenar diri adalah aku, mana wujud tempat memandang nyatanya rupa aku secara sempurna. Tempat memandang wujudku nyata secara sempurna, itulah yang disebut namanya insan. Itu yang dikatakan namanya dengan Adam. Siapa insan? Siapa Adam? Apa kata Allah? Ya. Khalaqal insan. Nah, khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan insan itu benar-benar adalah gambaran bentuk rupa Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah. Siapa Adam? Khalaqa Adam. Adam ka suratihi. Ka suratihi. Dan dijadikan Adam sesuai pula dengan gambar rupa diri aku. Maka Adam itu maknanya tiada. Kalaulah Adam itu maknanya tiada, siapa yang ada? Yang ada itu adalah Allah. Kalau Allah cuma yang ada, maka akulah yang Adam itu, dan Adam itu itulah bentuk lain daripada rupa diri aku. Aku juga itu kata Allah. Maka kesempurnaan memandang Adam, itulah yang disebut namanya insan nih. Insan inilah sebagai rahasia tempat memandang wujud nyatanya Adam itu, Bapak Ibu. Itu tiadalah aku. Rupanya diri Bapak Ibu itu tiada lain adalah dirinya Bapak Ibu. Jangan ragu, jangan bimbang Bapak Ibu dalam hal ini. Kalau kita ragu dan bimbang, maka apa kata Allah? Wa may yartadi minkum andini payamut fahuwa kafir. Siapa yang ragu dan bimbang akan rasa dirinya adalah sebagai nyatanya memandang diri aku, bimbang dia, lalu dia mati dalam kebimbangannya, matinya mati kafir. Walladzina kafaru bi ayati rabbih wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Siapa yang kafir, kata Allah, yang menolak akan wujud nyatanya aku, yang disebut insan pada dirinya, lalu dia tidak yakin berjumpa dengan aku dalam satu wujud, satu rahasia pada dirinya, fahabitat a'maluhum, maka amalnya aku batalkan. Fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Amalnya tidak lagi diperhitungkan Bapak Ibu, dah batal. Maka kenalilah asal usul diri kita itu. Ini yang perlu dipahami. Maka asal usul kita ini, kalau kita lakukan tarki dari ibu wadi mazi mani manikam ayah. Jadi ibu ayah
Nah, bahasa Al-Quran, falyanzur insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju minas sulbi wat taraib. Kenapa kamu tidak mau memikirkan dari apa dirimu diciptakan, kata Allah? Dirimu diciptakan dan dijadikan khuliqa mimma indafik, dari air yang terpancar. Air yang terpancar itu yakhruju minas sulbi wat taraib, keluar daripada sulbi ayahmu, dan taraib adalah ibumu. Ini asalnya tuh. Wadi, mazi, mani, dan manikam. Bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum. Dia. Ayah ibu itu, tilik lagi ke atas, berasal daripada Adam nih. Adam inilah sebenarnya yang dikatakan diri yang satu. Nih Adam ini yang disebut namanya min nafsi wahida. Min nafsi wahida. Diri yang satu. Kenapa Adam itu dikatakan diri yang satu, Bapak Ibu? Karena dari Adam lah terzahirnya Hawa. Makanya Adam mengatakan Hawa itu bahwa sesungguhnya Hawa itu adalah belahan jiwaku. Apa kata Hawa kepada Adam? Sesungguhnya Adam itu adalah jantung hatiku. Jadi kalaulah ayah ibu diri insan ini hakikatnya dari Adam berasal dari diri yang satu, maka ayah ibu yang Hawa itu berasal daripada Adam, itu artinya berasal daripada 4 anasir ini, Bapak Ibu. Api, angin, air, dan tanah. Api itu kepada diri Bapak Ibu jadi apa tuh? Darah. Itu yang jadi darah tuh. Angin, urat. Air, menjadi tulang. Tanah, daging. Jadi darah, urat, tulang, daging itulah anasir daripada api, angin, air itu, serta tanah, Bapak Ibu. Kalau dikaji lagi ke dalam, Bapak Ibu, kalau tidak membuat Bapak Ibu ragu, ya, ini masih tersurat nih, ya. Api ini, api yang mana maksudnya? Apa api kompor, api lilin? Apakah api yang ada di muka bumi ini? Api Gunung Merapi, Pak? Api ini bukan api lilin, bukan api kompor. Tapi api ini adalah hakikat sifat jalalullah. Ini ya. Kalau dikaji lagi, hakikat sifat jalalullah. Jalalullah. Sifat kebesaran Allah. Yang kedua, angin di sini, apakah angin barat timur? Angin sepoi-sepoi. Bukan angin barat, bukan angin timur, Bapak Ibu. Tapi angin itu adalah hakikat sifat jamalullah. Kemudian air. Air itu bukan air aqua, bukan air sungai, bukan air hujan, bukan air jomberan. Air itu adalah hakikat sifat qaharullah. Kemudian tanah. Tanah itu bukan tanah berlumpur, bukan tanah berpasir. Tanah itu adalah hakikat sifat kamalullah. Jalalullah. Siapa yang besar? Allah. Jamalullah. Siapa yang indah, ganteng? Allah. Qaharullah. Siapa yang perkasa? Yang perkasa Allah. Kamalullah. Siapa yang sempurna ada Allah. Maka disitulah dikatakan tadi, api, angin, air, dan tanah itu adalah sebagai lembaga Adam. Lembaga Adam. Padahal, kalau kita kaji tadi, api, angin, air, dan tanah itu adalah jalalullah, kamalullah, qaharullah, kamalullah. Itu sebenarnya adalah wujud nyatanya memandang rupa diri Allah. Situlah rahasianya. Wa khalaqa Adam kasuratihi. Adam itu sebenarnya adalah gambaran rupa daripada diriku. Diri yang mana?
Jalal, Jamal, Kohar, Kamal. Tuh lihat tuh. Nah, siapa si Jalal? Allah. Siapa si Jamal? Allah. Siapa si Kohar? Allah. Siapa si Kamal juga? Allah. Tilik lagi ke dalam. Tilik dirosok lagi ke dalam. Ya. Api inilah sebenarnya hakikat berdiri. Ya. Api ini hakikat berdiri itu. Hakikat berdiri. Yang berdiri itu adalah si Jalal. Itu yang berdiri. Nampak pada huruf alif pada lafaz Allah nih. Berdiri ini adalah sifat Jalal tuh. Nampak pada huruf alif pada lafaz Allah. Maka yang berdiri siapa? Yang berdiri siapa tuh? Yang berdiri si Jalal. Siapa si Jalal? Allah. Yang berdiri itu si Jalal. Yang Jalal itu adalah Allah. Itu hakikat berdiri itu. Angin. Angin itu itulah ruku. Menundukkan segala yang berdiri. Siapa angin tadi itu? Itu hakikat si Jamal. Siapa si Jamal? Jamal itu Allah. Maka kelihatanlah pada huruf lam awal pada lafaz Allah. Nih ya, si Jamal. Siapa yang ruku tuh? Yang ruku itu yang si Jamal tuh. Jamal itu siapa? Ya Allah tuh dah. Kemudian air. Air inilah hakikat sujud. Siapa yang sujud itu? Yang sujud itu adalah si Kohar. Siapa si Kohar? Si Kohar itu adalah Allah. Maka nampaklah sujud itu pada lam akhir pada lafaz Allah. Ini yang sujud tuh si Kohar. Ya, nampak rukuknya itu pada lafaz Allah. Lam akhir. Kemudian tanah. Tanah inilah hakikat sujud. Hakikat duduk. Siapa itu sebenarnya? Hakikat duduk itu si Kamal. Siapa si Kamal? Si Kamal itu adalah Allah. Maka nampaklah hakikat duduk itu pada huruf H pada lafaz Allah itu. Pertanyaannya, siapa yang berdiri di dalam sholat tuh? Allah. Siapa yang ruku? Allah. Siapa yang sujud? Allah. Siapa yang duduk? Allah. Tuhan dia tuh. Makanya untuk memandang, melihat, dan menemui Tuhan itu tidak lain adalah memandang, melihat, dan menemuinya pada wujud insan ini. Itu yang bahasa Ustaz KH itu. Kalau Bapak Ibu paham, Ustaz mau nanya dulu sebelum naik ke atas kajinya. Ibu-ibu dulu. Bisakah ibu-ibu menuliskan kulima Allah tanpa pakai spidol, tanpa pakai papan tulis, tanpa pakai telunjuk-telunjuk, tanpa diingat-ingat? Bisa enggak ibu-ibu menuliskan kulima Allah? Tidak pakai spidol, tidak pakai papan tulis, tidak pakai telunjuk ini. Bisa? Kalau paham kaji ini, tidak bisa? Belum mulai mak pulang lah dah. Alam putih kaji lah dah. Tapi kaji sampai putih. Memang tarik tadi itu. Bekul Ustaz KBN. Ini bisa? Oh, gimana caranya dengan kata-katanya dulu? Bahasanya itu, Pak. Bahasanya itu. Iya, ini bahasanya ya. Coba nih, bagaimana cara menuliskan, membuat kulima Allah tanpa pakai spidol, tanpa pakai papan tulis, tanpa pakai telunjuk? Gimana caranya? Berdiri, ruku, duduk, sujud. Itu dia Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ini ya. Alif nih. Allahu Akbar. Lam awal tuh. Sami Allah liman hamidah. Kan alif lagi tuh. Allahu Akbar. Tuh lam. Alam akhir. Allahu Akbar duduk. Itulah. Maka itulah sebenarnya yang sholat itu nggak ada di Bapak Ibu. Ana rabbaka usolli. Itu maksudnya.
Ana rabbaka usolli. Akulah Rabbmu. Usolli artinya solat. Aku yang solat itu. Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Jangan kamu ngaku engkau yang berdiri Muhammad. Rukuk, sujud dan duduk. Akulah Rabbmu, aku yang berdiri, aku yang rukuk, aku yang sujud, aku yang duduk. Ketika aku berdiri, nama aku disebut namanya Jalalullah. Ketika aku rukuk, Jamalullah. Ketika aku sujud, Qaharullah. Ketika aku duduk, Kamalullah. Aku tuh. Inilah yang saya katakan. Puncak ibadah itu adalah fana. Untuk sampai kita kepada fana, mesti kenal diri. Kalau kita sudah kenal diri, maka disitulah kita bisa usul kepada Allah. Usul apa artinya? usul nih, usul namanya. Usul. Sampai. Kalau kita ada usul, itu yang sebut namanya ma'rifat tuh. Orang ma'rifat itu hakikatnya bertemu tuh. Iko. Kalau sudah bertemu, hakikatnya sudah musyahadah. Sudah menyaksikan. Siapa sudah menyaksikan, ini disebut nama muwajahah. Apa artinya muwajahah nih? Bertatap wajah. Siapa sudah bertatap wajah, maka fana. Kalau udah fana, maka disebut baqo. Jadi, rahasia solat, puncak solat itu adalah fana billah, baqo billah. Betul-betul hapus, betul-betul hilang, betul-betul tak ada di Bapak Ibu. Makanya kapan diri Bapak Ibu hapus? Kapan diri Bapak Ibu itu hilang? Pada saat Bapak Ibu itu sudah sampai mengenalnya. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah, sudah berjumpa dengan Allah, sudah bertatap wajah dengan Allah, maka ketika Bapak Ibu mengenal Allah, ketika itulah diri Bapak Ibu mati. Karam, nggak ada lagi. Nah, kalaulah diri Bapak Ibu mati dan karam, diri siapa yang wujud tuh? Kalau diri Allah yang wujud, siapa yang berdiri tadi tuh? Itu. Yang berdiri dia, yang rukuk dia, yang sujud dia, yang duduk dia. Itu puncaknya. Jadi tidak terpandang diri Bapak Ibu. Kalau masih terpandang diri kita yang berdiri rukuk itu, itulah namanya merampok hak Allah itu dah. Merampok pakaian Allah tuh. Inilah yang dikatakan oleh Rasul. Man sholat sholatan falam ta'murhu bil ma'ruf walam tanhahu anil fahsya'i wal munkar lam yasdad biha minallah ila bu'da. Barang siapa yang sholat, sholatnya tidak membawa kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, dan sholatnya juga tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, lam yasdad biha minallah ila bu'da. Maka sholat yang dia dirikan bukan bertambah dekat dengan Tuhan, makin bertambah jauh dia dengan Tuhannya. Inilah orang yang sholat tidak ada tumak ninanya. Makanya Nabi bilang apa? Seburuk-buruk orang yang mencuri adalah orang yang mencuri di dalam sholat. Lalu sahabat bertanya, apa mungkin ya Rasul orang sholat bisa mencuri? Dia sholat subuh, sholat zuhur, dia sholat dan mencuri. Iya ada, kata Rasul. Bagaimana orang mencuri dalam sholat? Dia Rasul. Dia sholat mencuri itu adalah orang yang sholat yang tidak ada tumak ninanya. Ini secara ilmu fikih itu. Orang yang mencuri di dalam sholat adalah orang yang sholat tidak ada tumak ninanya. Makna hakikatnya yang bagaimana? Ini makna hakikat. Makna hakikatnya, kalau kita sholat, merasa kita yang berdiri belum tumak nina. Kalau kita sholat, kita yang ruku juga belum tumak nina. Kalau kita sholat,
Kita yang merasa sujud dan duduk belum dikatakan tumak nina. Yang dikatakan tumak nina itu sadar sesadar-sadarnya yang berdiri tegak betul itu dia. Dia yang berdiri. Kalau tidak ada lagi keakuan kita merasa kita berdiri, hanya dia yang berdiri, itu sudah tumak nina itu. Dia yang rukuk, dia yang sujud, dia yang duduk, itu sudah tumak nina. Jadi tumak nina itu maksudnya Bapak Ibu, heningkan akal, diamkan akal pikir, diamkan hati, diamkan perasaan. Kalau sudah diam akal pikir, diam hati dan diam perasaan, maka ketika berdiri, yang berdiri itu hanya dia. Ketika rukuk, yang rukuk itu dia. Ketika sujud, yang sujud itu dia. Ketika duduk, yang duduk itu dia. Itu yang tumak nina yang sebenarnya itu. Sehingga kita tidak lagi dikatakan merampok hak Allah, Bapak Ibu. Kenali itu. Adam nih. Dah tahu kita Adam. Coba naik ke atas lagi. Oke lagi. Dari mana asalnya Adam tadi? Asalnya Adam itu dari Nur Muhammad nih. Nur Muhammad. Apa kata Nur Muhammad melalui lisannya Nabi, Bapak Ibu? Ja'alani fatihan wa khataman. Ja'alani fatihan wa khataman. Allah jadikan diriku ini sebagai pembuka alam semesta. Jadi maksudnya adanya alam semesta ini itu karena Muhammad. Muhammad itu maksudnya Nur Muhammad. Wa khotaman, dan aku juga dijadikan Allah sebagai penutup sekalian para nabi dan rasul. Disitulah rahasianya. Apa kata Allah? Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Apa artinya itu? Khalaqtuka li ajli, dijadikan engkau untuk melihat, menyatakan akan wujud diriku. Dijadikan engkau itu maksudnya Nur Muhammad nih Aku jadikan engkau, hai Muhammad, hai Nur Muhammad, untuk melihat nyatanya akan diriku. Wa khalaqal alam li ajlika, dan dijadikan alam itu untuk melihat nyatanya diri engkau. Jadi asalnya Adam ini, inilah berasal daripada Nur Muhammad. Sekarang Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu cari lagi Nur Muhammad, kata Ustadz. Karena Nur Muhammad itu sudah nyata pada batang tubuh Adam, dan sudah nyata pula pada ruh Adam itu. Siapa yang kenal dirinya, tubuh dan ruhnya asalnya daripada Nur Muhammad, maka disebutlah namanya Nur Muhammad atau Muhammad. Itu maksudnya. Siapa yang sudah mengenal akan hakikat rasa dirinya asalnya daripada Nur Muhammad, ketika dia mati, nantinya matinya tidak hancur, matinya tidak membangkai, tidak dimakan oleh cacing tanah. Ini jaminan Rasulullah. Rasulullah itu kalau berkata bukan karena mengikuti keinginan nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa kata Rasul? Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi ini untuk menghancurkan batang tubuh orang-orang yang telah mengenal namanya Nur Muhammad yang telah sempurna pada dirinya. Jadi siapa yang sudah mengenal Nur Muhammad, Nur Muhammad itu adalah rahasia memandang wujud Allah. Sekarang Nur Muhammad itu sudah nyata pada Adam. Sudah jadi tubuh Adam, sudah menjadi ruhnya Adam. Maka dia tidak akan hancur, Bapak Ibu. Ini betul bukan Nur Muhammad kita, Bapak Ibu. Jadi asal kita Adam nih, itu Nur Muhammad. Dan sampai kita kepada Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu?
Nur Muhammad itu adalah nur Allah tuh. Kenapa Nur Muhammad itu disebut Nur Allah? Karena Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya akan wujud diri Allah. Kalaulah Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya wujud diri Allah, itu sebenar-benarnya Nur Muhammad itu tiada lain adalah diri Allah yang sebenar-benarnya itu. Kenapa Nur Muhammad itu tiada adalah nyatanya diri Allah? Karena Nur Muhammad itu yang sebut namanya dengan sifat. Bapak Ibu, ini sifat nih namanya. Sedangkan Allah nih, ini sebut namanya zat tadi. Zat. Itu dia. Jadi untuk melihat zat, lihatlah kepada sifat. Nih. Untuk melihat zat, lihat kepada sifat. Maka sifat inilah yang disebut namanya kenyataan daripada zat. Kalaulah sifat ini kenyataan untuk memandang zat, lalu mana yang disebut namanya sifat? Nah, ini kita buat istilahnya. Yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Yang disebut sifat, zat yang disifati. Kesimpulannya, kalaulah yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati, maka sebenar-benarnya sifat itu tiada lain adalah zat yang sebenar-benarnya itu. Yang zat. Kalau diberi nama Bapak Ibu, diberi nama, ya, sifat itu siapa namanya? Itu Muhammad tuh. Kalau zat diberi nama siapa namanya? Allah tuh. Untuk menemui Allah, untuk melihat Allah, untuk bertatap wajah dengan Allah, temui Muhammad. Kenali Muhammad. Siapa yang sudah menemui Muhammad, sudah mengenal Muhammad, sudah sama dia menemui Allah tuh. Apa sebabnya sudah sama dia menemui Allah? Karena Muhammad inilah tiada lain nyatanya wujud diri Allah. Itu rahasianya. Makanya Muhammad dikatakan wujudullah. Kalau bahasa tarikat, Muhammad tuh bayang-bayangku tuh. Muhammad tuh bayang-bayang aku. Akulah wujud bayang-bayang itu. Untuk memudahkan paham, usah ambil dari yang 3 ini aja. Ya, Adam, Muhammad, Allah. Ya. Nah, kali ini buat kias ya, Bapak Ibu. Nih. Allah, Muhammad, Adam. Nah. Ini kita pakai kias aja dulu. 3 nih, itu memudahkan. Adam itu ibarat bingkai cermin. Bingkai cermin. Sedangkan Muhammad itu ibarat cermin. Cermin. Sedangkan Allah adalah orang yang bercermin. Orang yang bercermin. Nah, nih Bapak Ibu. Ini bingkai namanya Bapak Ibu. Nah, ini bingkai. Nih. Bingkai namanya. Yang bingkai itu Adam. Ini kias aja dulu. Sedangkan cermin ini siapa tadi? Muhammad. Orang yang bercermin siapa? Allah. Pertanyaannya, mungkinkah ada bayang-bayang di dalam cermin kalau tidak ada orang bercermin? Tidak mungkin. Mungkinkah berpisah orang yang bercermin dengan bayang-bayang dalam cermin? Tidak pernah berpisah Bapak Ibu. Ya, Isa dia Bapak Ibu. Pertanyaannya, kalaulah Muhammad itu bayang-bayang dari orang yang bercermin, ini pertanyaan ini diantarkan kepada kaji lagi. Kalaulah Muhammad itu bayang-bayang orang yang bercermin, mana yang dikatakan Muhammad sebagai bayang-bayang daripada orang yang bercermin? Mana yang disebut Muhammad? Mana yang dikatakan Muhammad sebagai bayang-bayang memandang orang yang bercermin? Kan pertanyaannya tadi, tak mungkin ada bayang-bayang di dalam cermin kalau tidak ada orang bercermin.
Bapak Ibu tadi bercermin kan? Nah, ketika Bapak Ibu bercermin, tampak tak diri Ustadz di dalam cermin itu tadi? Enggak. Kenapa tidak nampak? Karena yang bercermin itu bukan Ustadz. Yang bercermin siapa? Bapak Ibu kan? Kalau Bapak Ibu yang bercermin, diri siapa yang nampak? Diri sendiri. Tak mungkin diri Ustadz. Sekarang, di sini yang bercermin siapa? Kalau Allah yang bercermin, diri siapa yang nampak dalam cermin? Diri apa, Bu? Kalau Allah yang bercermin, diri siapa yang nampak dalam cermin? Diri Allah. Maka diri Allah yang nampak dalam cermin, yang disebut namanya bayang-bayang di dalam cermin. Pertanyaan Ustadz, mana yang dikatakan bayang-bayang yang di dalam cermin, kalau memang itu adalah yang bercermin, itu adalah Allah? Ya Muhammad. Muhammad itu sebagai cermin. Kan cermin tuh. Allah orang yang bercermin. Pertanyaan Ustadz nih, mana yang disebut bayang-bayang di dalam cermin itu yang mana orangnya? Bayang-bayang, bayang-bayang. Ada sedikit berpaku nih. Iya, mana Pak Ardi? Yang dikatakan bayang-bayang dalam cermin, itu yang disebut namanya sifat. Sifat yang mana Pak Ardi? Sifat itu ada bocoran tadi nak? Ada bocoran. Yang dikatakan bayang-bayang orang dalam cermin itu adalah sifat. Sama, basar, kalam, ilmu, kodorat, irodat, dan hayat. Itu yang disebut Muhammad tuh. Muhammad tuh bayang-bayang aku. Bayang-bayang aku yang bercermin tuh. Kalau aku yang bercermin, maka gambaran diriku lah yang nampak tuh. Kan aku yang bercermin. Itu dia. Inilah bingkainya nih ha. Berdirinya cermin itu kan ada bingkai nih ha. Tuh. Allah yang bercermin. Bayang-bayang Allah dalam cermin itu disebut namanya Muhammad. Itu sifat sama basar kalam itu. Itu rahasianya Bapak Ibu. Nah, jadi pemahamannya ya. Kalau kita dah sampai mengenali akan hakikat rahasia diri kita, ya, itu tiada adalah dia, maka sebenarnya yang dia itu jangan Bapak Ibu cari juga lagi. Yang dia itu nih yang disebut namanya insaniha. Kalau kita ingin melihat kesempurnaan nyatanya rupa wujud diri Allah, memandangnya kepada siapa? Insan. Kepada insan. Siapa insan ini? Mana diri sendiri? Rahasia Allah. Rahasia Allah. Kalau insan itu rahasia Allah itu diri siapa? Allah lah tuh dah tuh. Pegang tuh. Pada saat itulah kata Nabi, man arafallah fahuwallah. Man arafallah fahuwallah. Siapa yang telah mengenal Allah, yang wujud sama basar kalam ilmu kuda iradat, maka yang wujud sama basar kalam sampai ayat itu yang Allah tuh. Kalau udah paham kita di situ, man arafallah kala lisanahu. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, memang Allah lah yang wujud dan yang hidup. Allah lah yang wujud dan yang bersifat. Ketika itu kala lisanahu, kelu lidah. Kelu lidah itu ya kata yang tiada terkatakan. Kata yang tiada terkatakan itu maksudnya diam Bapak Ibu. Makanya orang makrifat itu kesempurnaannya diam, bukan di kata-kata. Kesempurnaan Bapak Ibu yang makrifat itu diam. Bukan diam-diam. Kalau diam-diam bermasalah tuh. Diam itu maksudnya diam yang bagaimana? Diam di dalam paham. Paham dalam kesadaran, sadar dalam patuhan, patuh dalam itu dia. Kesimpulannya, kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah yang telah wujud dan nyata pada diri insan itu ini dia, maka rahasiakanlah Allah itu pada diri masing-masing. Apa maksud kalimat tuh? Rahasiakan Allah pada diri masing-masing. Jangan Allah dibilang insan, jangan insan dikatakan Allah. Insan katakanlah insan, Allah katakanlah Allah.
Karena Allah tidak bisa jadi insan dan insan tidak pernah bisa jadi Allah. Itu cara menghantarkan gaji. Walaupun hakikatnya yang Allah itu yang sebenar-benarnya insan, dan insan itulah rupa nyatanya dari aku, Tuhan. Itu yang disembunyikan. Maka ketika disembunyikan disebut namanya rahasia. Rahasia bagi yang kenal. Rahasia bagi yang tidak kenal. Dan tidak ada rahasia bagi yang sudah kenal. Asitulah arif dan bijaknya kita dalam hal menyampaikan kaji ini. Jangan disebut-sebut itu Bapak Ibu, diam. Kalau disebut, zahirkan dia dalam bentuk bahasa syariat. Hamba Allah. Udah, bini, ya, ayah, ibu, anak, cucu. Nah, itu. Walaupun dibilang ayah, ibu, udah, bini, anak, cucu, menantu, tapi kita paham siapa rahasia udah, bini, ayah, menantu itu. Allah tuh. Ini yang Ustaz katakan, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Paham maksud Ustaz? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Maksudnya apa yang dipandang oleh mata itulah nyatanya akan rupa wujud diri Allah. Dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, yang terpandang ayah ibu, yang terpandang udah bini. Tapi pandanglah Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Apa yang dilihat oleh mata itulah sebenarnya nyatanya Allah. Dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Udah namanya, bini namanya, ayah namanya, ibu namanya itu. Itu rahasianya Bapak Ibu. Maka kesempurnaan memandang Allah itu kepada insan. Maka insan inilah yang disebut namanya insan kamil mukamil. Kalau udah paham. Insan kamil mukamil. Kamil mukamil. Insan kamil mukamil itu itulah insan yang sudah mengenal siapa rahasia diri itu tidak adalah Allah. Kesimpulannya. Ini kesimpulan kata. Adakah Allah menciptakan sesuatu? Tidak. Kalau Allah tidak menciptakan sesuatu, adakah Allah menjadikan sesuatu? Tidak juga. Kalau Allah tidak menciptakan dan tidak menjadikan sesuatu, lalu bagaimana sebenarnya nih? Kalau Allah tidak menciptakan, kalau Allah tidak menjadikan, lalu Allah itu ngapa dia? Itu dia bahasanya. Allah mentajalikan dirinya. Ini batin. Lihat batin. Yang batin ini mentajalikan dirinya. Tajali apa bahasa itu? Menampakkan. Tajali. Ya. Dia batin, lalu dia mentajalikan, menampakkan dirinya. Ya. Menjadi zahir dia. Pertanyaannya, yang batin itu ke yang zahir atau yang zahir itu ke yang batin? Yang batin itu ke yang zahir. Nih Bapak Ibu. Yang batin kah yang zahir atau yang zahir kah yang batin? Yang batin ini zahir. Yang batin itu yang zahir, bukan yang zahir itu yang batin. Walaupun dua sebutannya, dua penyampaiannya, tapi satu orangnya. Antara zahir dengan yang batin, yang mana yang satu orang itu? Yang batin inilah dia. Sekarang batin ini kenal. Kalau ia ingin kenal, maka dia menjadi zahir. Maka yang zahir itu sebenarnya yang batin itu yang zahir. Jadi Bapak Ibu sebenarnya gaib. Bapak Ibu ini gaib. Bapak Ibu ini tiada. Kalau Bapak Ibu gaib tiada, siapa yang zahir? Allah. Siapa yang nyata? Itulah tuh orang yang mengenal Allah terbalik mah. Terbalik dalam mengungkapkan kaji. Allah itu betul-betul nyata. Allah itu zahir. Jangan dibilang Allah itu gaib juga lagi. Yang gaib itu Bapak Ibu yang gaib. Awak yang gaib. Allah itu nyata. Allah itu zahir. Siapa yang mengatakan Allah itu gaib, maka itu butuh sangi lah tuh dah.
Padahal Allah katakan, inna rabbaka akhatu bin nas. Jangan dibilang aku gaib juga lagi. Aku dah nyata pada dirimu. Dirimu bukan diriku. Aku yang dirimu. Dirimu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Kalaulah dirimu bentuk lain daripada rupa diriku, maka dirimu itulah nyatanya wujud aku. Allah. Kalau bersorak-sorak ngaji rumah. Kalau bersorak-sorak ngaji itu. Kalau jual pada rabat yang menyampaikan kalau itu. Itulah paham tu. Ya. Tinggal lagi mengunyah-ngunyah, payah ngunyah talan dia iya. Itulah selesai itu. Inilah kita mencari yang enggak ada tu. Nah. Rupanya yang enggak ada tu itulah. Yang nyatanya dia yang enggak ada tu. Ya. Enggak ada dalam pandangan bahasa syariatnya, tapi ada dalam pandangan bahasa hakikatnya. Itu dia maksudnya. Jadi segala yang zahir, segala yang wujud, segala yang nyata, itu bentuk lain daripada rupa dirinya. Alam ini bentuk lain daripada rupa diriku. Kalaulah alam ini bentuk lain daripada rupa diriku, maka nama alam ini, itulah nama rahasia aku. Ya. Ini wujud nyatanya Allah atau tidak nih? Ya. Kalaulah ini wujud nyatanya Allah, kalau seperti ini bentuk dan rupanya apa namanya nih? Ini wujud nyatanya Allah nak nih? Ya. Nah, kalau ini bentuk nyata wujud Allah, kalau seperti ini bentuk dan rupanya apa namanya? Ya. Maka spidol itu nama rahasia wujud Allah yang nyata pada alam yang disebut nih, ini bentuknya. Mik itu adalah nama rahasia diri Allah yang wujud dan nyata pada alam. Kalaulah begini wujud nyatanya itu, ini mik namanya. Insan itu juga nama rahasia wujud Allah. Kalau insan itu nama rahasia wujud Allah, begini bentuknya Daniel namanya, begitu bentuknya Pak Ardi namanya, begini bentuknya Bu Ani namanya. Maka Ibu Ani, Pak Ardi, Pak Daniel, nama rahasia diri Allah yang wujud pada insan. Itu sempurna tuh. Yang di sate juga ya. Di sate juga itu mah. Kalau di sate juga jumpa dagian, jumpa usus, jumpa rabu, jumpa jantung tuh mah. Kalau dicancang-cancang juga kabu juga itu. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan ditanya juga. Kalau ditanya bingung Bapak Ibu nanti. Yang apa batu sangka itu yang mana Bapak Ibu? Yang negeri batu sangka itu yang mana? Ada tak? Ya, kan bingung Bapak itu. Jadi kalau ingin tahu negeri batu sangka, keluar dari situ, tegar pai kumbua tu. Maknanya kalau kita sudah paham Allah yang wujud, Allah yang bersifat awal dan batin, jangan ditanya-tanya je le. Apa boleh ditunjuk-tunjuk? Tengok mulia, pandang mulia, tapi disabui jangan apa boleh ditunjuk. Kamu boleh tunjuk tu? Boleh tidak? Tidak. Boleh disabui? Tidak juga tu. Yang boleh apa? Dilihat boleh. Tapi disabui jangan apa boleh ditunjuk-tunjuk. Itu maksudnya tu Pandang je lah. Tapi jangan disabui. Jangan ditunjuk. Ya. Itu maksudnya tu. Kalau jalan meja gua. Lama jadi dia, yang mana meja? Wah tunjuk. Apa itu tunjuk aja kau? Mana meja kau? Wah kain kecil itu Jadi mengaji itu Bapak Ibu sama membuka kulit bawang itu mah. Tahu buka kulit bawang Ibu? Kini Bapak Ibu, ketika ibu-ibu buka kulit bawang kan tujuannya mungkin ingin menjumpa bawang kan begitu. Ketika dibuka kulitnya, ada nak berjumpa bawangnya? Ada kan? Kulit je baru tu mah. Buka kulit kau supaya dapat bawangnya. Kulit je baru. Buka je. Kulit je baru. Sampai habis kulitnya dibuka, bawangnya enggak ada jumpa dah. Apa yang tinggal sangitnya. Tu sangitnya, baunya sini tu mah. Tunggu kali momen hilang bau itu mah. Ayam mah yang bawang tu. Ayam bawang tu yang dak ada tu. Ya. Bawang tu yang dak ada tu berarti kalau itu bawang itu nado, bawang itu itulah wujud nyata daripada yang tidak ada. Kalau begitu bentuknya bawang namanya itu. Itu maksudnya. Itu rahasianya Bapak Ibu mengenal dan memahami akan rahasia jati diri kita ini. Sehingga ibadah kita itu betul-betul ibadah yang sudah sampai.
Ibadah yang sudah putus, ibadah yang daimun. Ini yang dikatakan Allah, wal baqiyatus sholihatun khairun inda rabbika. Amal soleh yang berkekalan itulah sebenarnya yang aku kehendaki. Maksudnya amal soleh yang berkekalan yang aku kehendaki itu, jangan kamu yang merasa beribadah di situ. Jangan kamu merasa beramal. Yang beribadah beramal itu akulah itu yang sebenarnya. Wa an ya'buduni hadza siratal mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuliakan diriku. Inilah yang hak itu. Jangan kamunya tuh Tuhan. Akulah di situ. Berarti Bapak Ibu enggak sholat leh? Hah? Sholat atau tidak? Tetap sholat Bapak Ibu ya. Tetap beribadah. Walaupun Bapak Ibu sholat dan beribadah, namun jangan merasa diri Bapak Ibu yang sholat dan beribadah itu. Akulah yang sholat tuh Tuhan. Ya, kalau masih kitanya yang beribadah, itu yang kata Allah, fawailul lil musallin. Neraka wilah bagi orang sholat, orang yang merasa dirinya yang beribadah itu. Padahal dirinya nggak pernah ada. Ini mesti dipahami. Ketika itu, puncak daripada ibadah setelah fana, itulah nikmat saja lagi Bapak Ibu. Nikmat aja, jangan dibayang-bayangkan pula Tuhan tuh. Jangan dingengek, makin jauh atau mah. Dicari-cari makin dicari makin lari itu. Cukup nikmati aja lah. Siapa yang menikmati itu? Allah yang menikmati perbuatan dirinya sendiri. Itulah dia. Dia yang menikmati perbuatan diri sendiri. Ya. Itu rahasianya. Kalau Bapak Ibu yang makan, mungkinkah orang menikmati? Yang menikmati siapa? Yang mereka menikmati itu. Karena Allah cuma yang wujud, dia yang beramal beribadah, maka dialah yang menikmati ibadah dan ketaatan itu. Duduknya. Namun itu tak boleh lagi disebut-sebut juga lagi. Itu kata Datuk tadi, tak boleh disate je boleh dah. Disate itu mantah je boleh kaji itu Bapak Ibu. Semakin disabutnya, makin mantahnya balik tu mah. Jadi sabit-sabit je. Maka keluar dari rumah kau diam-diam selah. Tak boleh dah. Inilah saja Bapak Ibu, aku pun dah panik dah. Nah, itu saja, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam memahami kajian ini, sehingga ibadah yang kita lakukan sampai kepada ibadah betul-betul fana dan baqo kita di dalam rahasia wujud nyatanya Allah itu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.